calon guru penggerak Angkatan 8 SD Negeri Sungai Buntu 3, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang. Pada kesempatan ini saya bersama Kepala Sekolah SD Negeri Sungai Buntu 3, Kecamatan Pedes, Bapak Albarkah SPD. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Apa kabar Bapak hari ini? Baik. Pertama, saya ucapkan terima kasih Pak karena Bapak telah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya Pak di tengah kesibukan Bapak hari ini. Tujuan saya dalam kesempatan ini ingin mengetahui bagaimana cara seorang pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan dalam menghadapi permasalahan yang harus diselesaikan. Mungkin diantaranya Pak, pertanyaan-pertanyaannya ada sekitar 8 pertanyaan. Yang pertama yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sejauh ini saya tidak melakukan identifikasi secara khusus, namun saya akan mempelajari dan menyimpulkan terhadap kasus yang terjadi. Kesimpulan tersebut akan digunakan sebagai bahan tindak lanjut pengambilan keputusan, baik dilema etika maupun bujukan moral. Terus Pak, yang selanjutnya yaitu selama ini bagaimana Bapak menjalankan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ya, yang Bapak pimpin saat ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 2, jika diperlukan pengambilan keputusan, maka terlebih dahulu saya melakukan koordinasi atau musyawarah kepada pihak-pihak yang terkait seperti guru, orang tua, atau komite. Langkah ini dilakukan tidak hanya untuk masalah yang serupa, akan tetapi dilakukan untuk beberapa masalah lain yang memang mendesak untuk segera diambil keputusan. Itu. Terus selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Dalam mengambil keputusan berkaitan dengan dilema etika maupun bujukan moral, ini tidak memiliki prosedur yang baku, ya. Akan tetapi akan selalu mengusahakan kepada jalan musyawarah melalui mufakat. Apabila diperlukan akan melibatkan komite, bila diperlukan akan melibatkan komite, sekolah, orang tua, atau bercurah pendapat kepada orang yang dipandang lebih kompeten. Namun demikian selalu mengedepankan skala prioritas. Nah, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama, kita mengutamakan adalah musyawarah dengan beberapa orang atau pihak yang terkait atau yang terlibat dalam situasi tersebut. Dalam musyawarah mengumpulkan fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan masalah. Setelah dilakukan pertimbangan yang matang, baru kemudian mengambil keputusan. Tentunya pada saat yang sama diperlukan cara berpikir yang jernih agar keputusan yang diambil tepat. Cara ini mungkin juga efektif untuk pengambilan keputusan selama masalah terkait dilema etika. Lalu Pak, berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, untuk sementara ini saya ketika berhadapan dengan guru senior yang belum tentu paham, itu yang jadi kendala. Oke, selanjutnya apa Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal ya Pak, jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, misalnya
dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, untuk itu saya itu tidak punya jadwal ya, tidak memiliki sebuah tatkala ada atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Namun lebih kepada menyesuaikan masalah yang ada. Apabila masalah tersebut menuntut untuk segera diselesaikan, maka akan langsung menyelesaikan di tempat. Namun tidak jarang juga menjumpai masalah yang proses penyelesaiannya membutuhkan musyawarah atau bahkan harus bertanya kepada orang yang lebih kompeten. Selanjutnya Pak, adakah gitu Pak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang pertama adalah teman ataupun orang yang lebih kompeten atau berpengalaman terhadap topik masalah yang tersebut. Apabila menghadapi sebuah masalah namun tidak memiliki pandangan mengenai sosok yang mempermudah, akan memiliki jalan musyawarah. Saya memiliki keyakinan bahwa semakin sering bertemu dengan masalah, maka pengalaman akan semakin kaya. Dan tentunya keterampilan mengambil keputusan juga akan meningkat. Mungkin yang terakhir Pak, ini dari semua hal yang telah disampaikan tadi sama Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik Pak dari pengalaman Bapak mengambil sebuah keputusan dilema etika? Nah, salah satu pembelajaran tersebut adalah bahwa setiap pengambilan keputusan penting untuk dilakukan musyawarah, baik dalam lingkungan yang kecil maupun pada lingkungan yang lebih luas. Mungkin itu aja Pak, yang 8 pertanyaan alhamdulillah sudah terjawab semua. Semuanya yang sudah Bapak sampaikan sudah sangat bagus sekali. Semoga bermanfaat dan semakin menambah pengetahuan dan ilmu bagi Amin. saya. Oke, terima kasih Bapak. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jainal Abidin SPD, calon guru penggerak angkatan 8 SD Negeri Sungai Buntu 3, Kabupaten Karawang. Pada kesempatan ini saya bersama Kepala Sekolah SD Negeri Labanjaya 4, Kecamatan Pedas, Bapak Tafsir Muhammad Munir SPD. Selamat siang Pak. Siang. Apa kabar Bapak hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Pertama saya ucapkan terima kasih Pak, karena Bapak telah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya di tengah-tengah kesibukan Bapak. Sama-sama Pak. Tujuan saya dalam kesempatan ini ingin mengetahui bagaimana cara seorang pemimpin dalam mengambil keputusan dalam menghadapi permasalahan yang harus diselesaikan Pak, baik di sekolah maupun di komunitas. Oke, mungkin Pak ada 8 pertanyaan yang mau saya tanyakan kepada Bapak. Mudah-mudahan semuanya dapat lancar. Oke, yang pertama ya Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, selama ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, saya rasa berjalan lebih kondisional. Kadang kasus tersebut langsung dapat diidentifikasi dengan logika, akan tetapi kadang memang baik itu diterima etika maupun bujukan moral membutuhkan pemikiran yang jernih, Pak. Dan bahkan terkadang harus melibatkan orang lain yang lebih ahli dalam identifikasi. Hal ini karena disebabkan tidak jarang yang dinamanya kasus datang secara bersamaan. Itu jawaban. Iya, terima kasih. Terus Pak, pertanyaan yang kedua yaitu selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan sebuah keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan.
Ya, saya selaku pimpinan mengambil langkah melalui musyawarah. Selain itu, dalam pengambilan keputusan, pertimbangan didasarkan pada regulasi yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menghindari pelanggaran terhadap aturan. Selain itu juga mempertimbangkan sisi kemanfaatan agar keputusan yang diambil adalah keputusan yang benar dan tepat. Pertanyaan yang ketiga yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah yang saya lakukan, saya tidak selalu berpatokan pada langkah-langkah tertentu. Namun saya memiliki keyakinan bahwa dalam mengambil keputusan, kita tidak boleh berprinsip bahwa orang lain selalu suka atau sependapat dengan keputusan yang kita ambil, karena keputusan kita belum tentu benar. Selanjutnya, apabila ada pihak lain yang tidak sependapat dengan kita, kita tidak boleh membencinya. Pertanyaan yang keempat, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, diantaranya hal-hal yang dianggap efektif, ya, bahwa karakteristik setiap masalah itu berbeda-beda. Kadang juga orang yang terlibat dalam suatu dilema etika maupun bujukan moral itu berbeda. Hal itu tentu butuh penanganan atau pertimbangan yang berbeda dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu banyak hal yang kondisional. Jadi banyak hal yang kondisional ya, Pak? Iya. Selanjutnya, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, contohnya dalam pengambilan sebuah keputusan, terkadang kita bertemu dengan sesuatu yang tidak boleh kita sukai atau pihak-pihak yang memiliki solusi atau keinginan yang berbeda-beda. Selanjutnya, Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ya, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, Pak? ya, penyelesaiannya didasarkan pada kompleksitas masalah. Hal itu juga disesuaikan dengan siapa yang terlibat. Saya tidak memiliki prosedur khusus, akan tetapi lebih mengedepankan musyawarah dan kolaborasi. Jadi diutamakannya musyawarah. Jadi prosedur yang Bapak jalankan itu musyawarah dan berkolaborasi. Iya, betul. Terus, Pak, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, mungkin ada, Pak. Ya, contohnya faktor yang mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika adalah tidak bekerja sendiri. Selain itu, kita juga perlu memaksimalkan sumber daya yang ada untuk bersama-sama memikirkan keputusan untuk sebuah solusi. Di antara dilema etika itu pasti ada yang lebih dibutuhkan dan kita dapat memperhitungkan resiko yang akan terjadi. Ya, Pak, ini pertanyaan yang terakhir. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, salah satu pembelajaran tersebut adalah kita sebagai pimpinan yang memiliki banyak pegawai dengan beraneka ragam pemikirannya. Tentunya kita harus sabar, jangan terbawa emosi pribadi dalam pengambilan keputusan. Oke, Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Semua pertanyaan sudah terjawab, semua yang sudah Bapak sampaikan sudah sangat bagus. Semoga bermanfaat dan semakin menambah pengetahuan dan ilmu bagi saya, Pak. Amin.
Atas waktunya saya ucapkan terima kasih Bapak. Ya, Saya sama-sama. pamit. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.